Assalamualaikum dan selamat datang lagi. Oke, ini menyaksikan ya, saksi orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Oh, ada juga bersaksi, menyaksikan. Bersaksi ada saksinya, mempunyai saksi, menyatakan atau mengakui dengan sesungguhnya. Oh, ada juga arti mengakui di dalam kata bersaksi itu ya. Sekarang menyaksikan, melihat untuk membuktikan. Enggak, melihat dengan sesungguhnya. Bisa jadi kami melihat, benar-benar melihat ya, lebih kepada melihat kalau menyaksikan itu. Maksudnya visual. Menyaksikan, iya. Melihat Sedangkan apa ya? Nashhadu innaka la Rasulullah tuh kan bukan hanya sekedar visualisasi. Kalau cuma visual ya dia cuma melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja, maksudnya orangnya gitu, bukannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Kalau menyaksikan ini visual, mengetahui atau menghadiri selaku saksi, menyatakan kebenaran, menyatakan dengan sesungguhnya, menyatakan kebenaran. Berarti kita bisa pakai dua-duanya, bersaksi, menyaksikan. Lagi mungkin kalau bersaksi lebih ke aksi, kalau menyaksikan lebih ke apa yang disaksikan gitu, lebih ke maf'ulnya, rasa-rasanya. Oke. Sekarang mengakui. Mengaku akan kesalahan, dosa, dan sebagainya, menyatakan sah, menyatakan berhak. Malah mengakui jadi aneh artinya. Dari apa? Nashhadu itu. Di syahadat aja, aku bersaksi ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah, pakai bersaksi, bukan mengakui. Wow. Menjadikan, mengakui pengakuan. Jadi, kenapa bisa, ini mengakui, nggak ada mengakukan seperti menyaksikan. Nggak ada beraku seperti bersaksi. Keren juga bahasa Indonesia ini. Menyaksikan, mengakui. We testify lebih ke bersaksi kayaknya ya. Bersaksi. Kami bersaksi. Bersaksi kan di dalam bersaksi itu ada pengakuan juga di dalamnya ya. Iya. Ada unsur pengakuan juga. Kayak syahadat. Syahadat kan bersaksi gitu kan, artinya kan kita mengakui. Iya. Syahadat kan terjemahannya kan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu kan, maksudnya kan berarti mengakui gitu.
itu pun udah gimana ya, kategori apa ya, syahadat itu kan strong gitu, udah kuat, kalimat yang kuat gitu. Tetap yang dipakai sebagai terjemahannya yaitu bersaksi. Bersaksi, kan mengakui ya. Nggak tahu kenapa dipakai mengakui. Kami bersaksi. Nah, ini yang Hana pengen tanya ini. Kan kebanyakan di terjemahan itu sesungguhnya. Sesungguhnya itu cuman inna atau sama isemnya? Sesungguhnya Ada kayaknya. inna aja. Innanya aja ya. Oh, innanya aja. Jadi kayak variasi lah ya, sungguh, sesungguhnya gitu ya. Apa itu? Sungguhnya engkau. Nah, ini. Emphasize. Dipakai tadi di atas benar-benar. Benar-benar utusan. Kalau di apa, Ejal itu Rasul artinya utusan kan, messenger. Oh, Rasul. Pakai wow. Saya mudah carinya. Malah nggak ada. Apakah dalam bahasa Indonesia Rasul itu ini Messenger, emissary, envoy, delegate, ya, apostle. sekarang kita lihat Rasul di sini. Rasul. Oke. Oh, kalau pengertian Rasul apa? Apakah kita pakai Rasul saja atau utusan? Lebih enak yang mana itu? Utusan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia udah biasa Rasul ya. So, utusan. Tapi orang Indonesia itu diterima tahu utusan nggak juga. kalau misalnya Rasul artinya itu? Oh ya, utusan Utusan Allah. ya kayak kalau Rasul aja diterimanya utusan. Oke. Berarti ini utusannya Allah. Oke, sudah. Sekarang apa fragmen? Kita punya fragmen innaka. Berarti sesungguhnya engkau. Ya. Benar-benar utusan Allah gitu ya. Allah. Ini gabung ya. Dia datang pakai kepada. Kepadanya ini apa, common sense aja ya. Kepada atau pada? Kepada. Padamu.
Sepertinya sinonimnya cuma tingkatan aja nggak sih? Oh, nggak ada ini sepertinya. Perbedaan pada dan Ada tuh. pada. Nah, ini. Untuk menandai posisi atau keberadaan, gunakan di atau pada keberadaan. Untuk menandai tujuan atau arah, gunakan ke atau kepada. Berarti kepada ya. Ada ya perbedaannya. Ada pada kepada beda. Pun datang kepadamu. Oke. Nah, ini sekarang kita yang kedua. Sesungguhnya engkau Itu outside door-nya belum diganti, Hana. yang mana? Outside door yang dia datang kepadamu. Oh iya. Para munafik tersebut datang kepadamu. Sesungguhnya engkau antara mubtada dan khabar. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia hampir-hampir sama kayak bahasa Arab ya, sering nggak disebutin adalahnya, isnya. Sesungguhnya engkau benar-benar bisa di tempatnya seperti ini, bisa dipakai langsung ke emphasize, jadi nggak terlalu banyak kata. Engkau benar-benar utusan Allah. Kami bersaksi bahwa, pakai bahwa. Kan ada tambahan that-nya kan? We testify that, ini sama juga. Tuhan Allah. Mereka berkata, kami bersaksi. Doa Allahnya huruf. Yang atasnya juga. Iya. Ya. Apabila, karena syarat. Benar-benar. Tambah R-nya 1, Bu. Oke. Apabila para munafik tersebut datang kepadamu, mereka berkata, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Bersaksi. 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 Kalau seperti ini masih flowing lah ya dalam bahasa Indonesia. Para munafik tersebut datang kepadamu, mereka berkata, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Oke. Dapat semua empasisnya kan? Iya. Oke. Lumayan. Seperti ini. Dan karena ataf
Allah Allah dia mengetahui dia mengetahui sesungguhnya sungguhnya engkau mhm, Kak Apes. engkau benar-benar kalau digabungin baru itu ya pengulangan kata the messenger utusannya kalau dalam bahasa Indonesia digabungin jadi utusannya. misalnya Ada lagi ini innaka Sesungguhnya engkau benar utusannya. Dia mengetahui pakai bahwa common sense baru dan Allah pakai koma bisa juga. Ini kan badal kul ya, al-kul ya. ini pada iya, benar-benar sama kan? Ya. Tulisannya karena dia badal bisa juga opsi lainnya dan Allah mengetahui kan bisa salah satunya saja dan dia mengetahui. Bukannya harus disebut ya kalau badal Hana? Kalau badal al-kul boleh salah satunya. Oh gitu. Kayak iya. Nggak ada some kind of balagha reason gitu? Kalau ini kan, kalau aku sih rasanya kayak ada penekanan gitu deh, ada sedikit. Dan Allah, dia mengetahui bahwa sebenarnya engkau benar-benar utusannya gitu. Iya, bisa juga ya seperti itu. Iya, ini kan cuma sekedar opsi aja. Karena kan kalau misalnya badal al-kul bisa kayak di CEO, Ustadz, kemarin contohnya itu are coming, seperti itu bisa disebutkan cuma the CEO are coming or Ustadz the CEO is coming or Ustadz is coming. Dua pilihan dan satu pilihan lagi the CEO Ustadz is coming. Jadi ya sebenarnya kalau dipakai semua jadi emphasisnya ada di sini. Belum kali ya, kita belum bisa membahas Iya. kayak udah ke balaghah itu kayaknya ya. Iya, ke balaghah di sini. Tapi disimpan aja sebagai opsi lah gitu. Ditipisin aja. Nanti kita lihat di terjemahannya itu bagaimana kan? Kita bandingin. Jadi kemarin itu ya waktu Talmud yang ingat nggak ya waktu Ustadz bilangin api neraka itu yang seperti ingin memisahkan diri itu kan? Nah waktu aku lihat di terjemahan bahasa Indonesia, kok meledak gitu. agak bingung jadi juga. enggak ini ya, jadi kita enggak Iya, jadi kayaknya beda ya pengertiannya ya.
Mm-mm. Kalau meledak Tapi kan, ternyata, Oh ternyata iya? habis itu tuh Ustadz yang cari-cari lagi, terus ketemu kalau ternyata itu tuh marah seperti sampai meledak gitu loh. Oh, berarti oh, berarti ini benar terjemahan Indonesianya. emang. Jadi kalau kita cuman Tapi ya kena baca nggak sekedar bisa baca mewakili ininya ya, nggak bisa mewakili apa ya, nggak bisa kayak gambaran yang sebenarnya. benarnya. Mm-mm. Maksudnya kan itu kayak itu ya, kayak kayak ingin nyambar gitu ya, apa sih? Jadi Biar marah sampai seperti mau meledak gitu. Kalau meledak kan berhamburan, kata Ustadz tuh kan mm-mm. kemana-mana. Mungkin seperti itu. Ya, itu. Ya ampun, masih panjang perjalanan kita. Dia bersaksi. Dia bersaksi. Oke. Sesungguhnya. Nah, ini yang versi kedua tadi ya. Masih particular. Limited context. Salah. Para munafik tersebut benar-benar. Kalau misalnya cuma satu kalimat seperti ini flowing banget dalam bahasa Indonesia juga. Nah, ketika digabungin Baca kadut deh. banyak kata ya. Liars, para pembohong. Karena dia jamak kan, Mm-mm. para pembohong. Dan Allah, dia bersaksi bahwa sesungguhnya para munafik tersebut benar-benar pembohong tuh pendusta gitu ya. Para Yang pendusta. namanya itu Apa bedanya? Cakepnya si formalnya. pendusta ya. Coba dilihat. Jangan-jangan ada perbedaannya. Pendusta. Pembohong sama. Bohong. Sama berarti. Berarti ya apa namanya? Sinonim ya. Tapi kalau untuk yang formal seperti ini biasanya pendusta ya. Lebih bagus pendusta sih. Pembohong kok kayaknya childish banget ya. Benar-benar pendusta. Tapi kalau untuk sehari-hari distant banget kata-katanya ini. Kayak para pendusta itu kan nggak familiar dalam percakapan sehari-hari. Tapi mungkin kayak Ustadz itu kan pengen menggunakan kata-kata yang lebih sering orang-orang mendengar, lebih sering dipakai gitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kayaknya kalau kita pengen ngikuti aturan seperti itu malah aneh jadinya. Kayak pembohong kan lebih sering dipakai daripada pendusta dalam percakapan sehari-hari. Tapi kalau kita bikin pembohong di sini rasanya aneh. Oke, sekarang kita gabungin. Sini banyak pengulangan kata. Ampun, nanti malam kita punya satu kali lagi deh. Apa ini dihapus aja ya? Nggak Apa usah. tuh ya? Itu bahasa insight. Nggak usah lah. Ini aja yang dihapus.
Nanti kita ganti. Oke. Ada 4 kalimat di dalam ayat 1. Oke. Para pendusta, paranya dibilangin common sense ya. Apa kalau bahasa Indonesia itu common sense itu? Nalar. Nalar. Oke. Apabila para munafik tersebut datang kepadamu, mereka berkata, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Dan Allah, dia mengetahui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar utusannya. Dan Allah, dia bersaksi bahwa sesungguhnya para munafik tersebut benar-benar pendusta. Hah? Udah 2 kali. Banyak banget. Double. Bahasa macam banget ya. Oke, sekarang kita bawa ke sini, bandingkan. Sama ini. Oh, ini pakainya menyaksikan yang terakhir. Para dan orang-orang. Ini pakai tersebut, tapi ini enggak. Biasanya emang Jadi, jarang pakai para sih, biasanya orang-orang ya, bilang orang-orang gitu. Orang-orang munafik. kalau kita pakai orang-orang munafik tersebut, ya bisa juga. Datang kepadamu mereka berkata, kami mengakui, kami bersaksi. Ini satu perbedaannya. Pakai tersebut. Bahwa sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Nah, ini hilang Di sini malah emphasize-nya. emphasize-nya hilang, nggak ada. Iya. Sesungguhnya nggak ada, benar-benarnya nggak ada. Iya. Nggak ada sama sekali ya. Dan Allah mengetahui. Oh, ini kan jadi satu kan dipakainya kan, Kak? Jadi dianya dihapus nih. Karena gramarnya badal alkul gitu. Dan mengetahui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar utusannya. Sesungguhnya hilang. Sesungguhnya. Dan Allah menyaksikan, ini apa? Dan Allah dia bersaksi. Nanti bersaksi dan menyaksikan tadi apa bedanya? Saksi. Ini. Bersaksi, ada saksinya, mempunyai saksi, bukan. 2, menyatakan dengan sesungguhnya. Bukan.
menyaksikan, melihat untuk membuktikan, melihat dengan sesungguhnya. Ini melihat dengan sesungguhnya ya. Mengetahui selaku saksi, menyatakan kebenaran. Pasnya ini ya, melihat dengan sesungguhnya. Melihat dengan sesungguhnya yang mana tadi ya? Ini Kak. Oh Melihat ya, sesungguhnya. menyaksikan karena berarti. Kalau bersaksi menyatakan. Kalau ini melihat. Gimana itu? Sekarang kalau Hana lebih condong ke menyaksikan. Allah menyaksikan bahwa iya ya, itu aja pakai menyaksikan ya dia ya. Menyaksikan, karena kalau kami bersaksi bahwa sesungguhnya, jadi mereka membuat pengakuan kan, kami bersaksi kayak di sini tadi menyatakan gitu kan, atau mengakui dengan sesungguhnya, makanya dipakai yang di situ tadi bersaksi. Nah kalau ini kenapa Allah menyatakan? Lebih kepada menyaksikan ya, melihat bahwa mereka itu benar-benar pendusta. Jadi kalau ini lebih tepat menyaksikan ya. Iya. Wah, satu kata bisa diterjemahkan dengan dua cara berbeda. Ya, sering sih terjadi di bahasa Inggrisnya juga. Lagi-lagi banyak hilang penekanannya. Apabila orang-orang munafik tersebut datang kepadamu, mereka berkata, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Dan Allah, Dia mengetahui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar utusannya. Dan Allah, Dia menyaksikan bahwa sesungguhnya para munafik tersebut benar-benar pendusta. Kayaknya nggak apa-apa ya ini ya. Oke lah. Kalau aku lihat dari yang sekarang kita kerjain ini ya, rasa-rasanya kalau terjemahan Kemenak itu dia lebih jago, lebih bagus di arti perkatanya, kayaknya dia lebih ini ya, lebih benar-benar menguasai kelemahannya, tapi kayaknya segala macam emphasisnya itu buat flowing-nya mungkin dia ilangin ya. Nih, ada barusan hari ke-5 atau hari ke-6, kayaknya nggak mungkin hari ke-6, hari ke-5. Hari ke-5 Ustadz bilang, oh bukan, nggak di sini. Ada translation nih. Jadi apa yang kita butuhkan, tantangan kita sebagai penerjemah. Kalau kita mau menerjemahkan itu, ada 2 poin. Mana sih? Kok nggak ada? Barusan Hana baca. Apa nggak Hana taruh di atasnya ya? Soalnya panjang. Penjelasan Ustadz tuh kan pastinya mungkin baru 7. Jadi cek satu-satu. Oh ini translation, challenge in translating. Nah ini. You have to decide as a translator, do you want to mention the he or not? Bukan ini untuk partikular ini. How much of the little things do we want to insert
and how much we want to go with the flow. Nah, kalau kita memasukkan semua hal-hal kecil yang terjadi, terjemahannya become very burdensome, very heavy, harusnya pakai O2 ya, too worthy, too many forces, etc. Benar-benar terjadi ya dengan terjemahan kita. That can keep someone from being able to understand what's being said. Itu bisa orang susah mengerti juga kalau seperti itu. Translating well, have flow. Sometimes to get the flow, you have to compromise some parts of what was captured in Arabic. But if you capture it in English, it would make it too loaded. Jadi ini yang Kemenak sepertinya. Mereka harus merelakan. Apa yang harus dilakukan, ada nggak ya solusinya dari Ustadz? Pilih. Pilih kamu mau yang mana berarti ya? Iya. Feels that it's obvious, then they want. Tuh, Ustadz prefer to. There is a reason why Allah put he in this word. Maksudnya ya mungkin kayak yang Allah, dia mengetahui, yang seperti itu tadi. If the translator feels that it's too obvious, then they want. But I prefer to. I lean on trying to gather as much of it as I can in the translation. Biarpun wordy, biarpun lebih banyak kata. I'm just trying to stuff every subtlety into the translation. But then, when you actually read the transcendent, that sounds horrible. Iya sih. Because even if you put every subtlety in the translation, doesn't mean it's going to come out as good English. The goals at the end are two things, capturing the meaning and actually being good language. Nah, ini kita yang nggak bisa. You have to navigate between those two concerns. I do believe in translations that have footnotes. Nah, ini solusinya. I believe that you should have the translation to the best of your ability, and then whatever you couldn't capture, you should have footnotes. Those footnotes might help lighten the burden of the literal trend, the line-by-line translation, and still kind of give the reader something more. Ya, kalau menurut Hana sejauh ini kita lumayan lah. Tinggal di flowing. Kalau menurutku cukup flowing sih, cuma mungkin kalau orang Indonesia karena padat banyak kata-kata yang diulang-ulang, bagi orang Indonesia itu nggak alamiah, jadi aneh gitu. Pusing nggak mungkin jadi pusing gitu ya. Mungkin kalau dari Kemenak pertimbangannya kan itu kan buat seluruh orang ya, jadi lebih disederhanakan lagi. Tapi kalau misalnya orang-orang yang sudah tahu what's hidden inside it, pasti kan beda ya, rasanya udah beda aja. Sayang kalau mau ditinggal jadinya. Betul banget. Nah itu. Gak apa-apa sih, untuk sementara kita sebatas ini aja udah alhamdulillah ya sebagai permulaan. Jadi jangan terlalu tinggi targetnya. Gak apa-apain. Pasti kesalahan di mana-mana kita sekarang, karena ini kan kita baru pertama kali mencoba ini ya. Dan benar-benar nggak tahu, bahasa Indonesia pun kita kurang dan segala macam, masih banyak kekurangan. Jadi ya latihan aja dulu.